Oke, baik, saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, ini Pak Yoga karena satu dan lain hal terpaksa harus melakukan proses eh, pembekalan tentang pengisian laporan status klinis melalui rekaman. Nah, sesuai dengan tugas yang diberikan dari Prodi, ini Pak Yoga akan menyampaikan tentang pengisian laporan status klinis pada stase atau kompetensi kardiovaskuler. Nah, ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui terkait dengan pengisian laporan status klinis pada kompetensi kardiovaskuler. Yang pertama, untuk blanko laporan status klinis yang dimiliki oleh jurusan fisioterapi ini adalah blanko generik. Blanko generik ini sebenarnya itu lebih tepat untuk pengisian di kompetensi muskuloskeletal ya. Tapi karena mungkin sampai sekarang ini juga apa namanya belum disahkannya blanko secara spesifik di kardiovaskuler sehingga kita masih menggunakan blanko yang ada ini. Sehingga nanti di item-item tertentu dari laporan status klinis ini perlu dimodifikasi supaya sesuai dengan kebutuhan untuk kompetensi kardiovaskuler. Nah, seperti biasanya, ini adalah KOPS dan judul laporan status klinisnya. Nah, di sini mungkin penekanannya ini hanya sebagai contoh ya, saudara sekalian, sebagai contoh, sehingga nanti saudara bisa mengikuti atau memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah kita langsung saja. Untuk kondisi atau kasus ini mestinya dituliskan secara spesifik kasusnya apa. Misal pos coronary artery bypass graft hari ke sekian atau mungkin pasca infak miokard hari kesekian gitu ya. Atau mungkin chronic heart failure, gagal jantung kongestif dan sebagainya ya supaya terlihat spesifik kasusnya ya tidak hanya sekedar FT kardiovaskuler. Kemudian keterangan umum penderita bisa diisi ya sesuai dengan identitas pasien. Kemudian di form berikutnya adalah data-data medis dari rumah sakit. Nah, untuk kondisi penyakit jantung dan vaskuler, ini data medis rumah sakit itu bisa sangat kompleks sekali. Mulai dari diagnosis medisnya, diagnosis medis pun juga di kondisi kardiovaskuler pun bisa eh, berubah gitu ya, bisa berubah karena seperti yang saudara ketahui itu patologi kardiovaskuler pasien yang dirawat di rumah sakit itu kondisinya bisa sangat fluktuatif. Ada juga sebagian besar yang kondisinya stabil gitu ya. Nah, sehingga diagnosis medis ini perlu dituliskan diagnosis eh, ketika masuk rumah sakit atau bisa juga diagnosis kerja atau saat itu ketika saudara menjumpai kondisinya ya. Nah, kemudian eh, untuk pengisian diagnosis medis ini tentu tidak hanya pengisian permasalahan kardiovaskuler saja, tapi bisa juga barangkali kalau pasien memiliki penyakit penyerta lain yang berkorelasi, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler yang diderita pasien, ya.
atau artinya diagnosis tambahan atau diagnosis penyertanya. Ya, jadi ada diagnosis utama, ya, ada diagnosis tambahan atau diagnosis penyertanya. Bisa jadi misalkan juga pasien menderita eh, gagal ginjal, mungkin juga pasien menderita PPOK dan sebagainya. Itu adalah diagnosis tambahan. Kemudian di catatan klinisnya, ya, catatan klinis ini yang perlu juga menjadi perhatian. Yang pertama adalah tingkat kesadaran pasien. Apakah pasiennya kompos mentis atau pasiennya mengalami penurunan kesadaran? Ya, kemudian eh, riwayat ini apa namanya kondisi sekarang ketika saudara membuat bertemu dengan pasien itu membuat laporan, apakah pasien masuk ke dalam program rehab jantung fase 1, fase 2 atau fase 3? Oke. Kemudian ada medikamentosa. Nah, ini yang saya sangat apa mengapresiasi dari hasil kerja dari kakak tingkat saudara. Ya, di medikamentosa ini dituliskan efek dari obat tersebut. Ya, efek obatnya bagaimana? Kenapa harus dituliskan efek obat atau kategori obat supaya nanti saudara lebih mudah memahami apakah program medikamentosa dari dokter itu menjadi perhatian khusus bagi saudara sebagai fisioterapis yang menanganinya, ya. Nah, contoh misalkan obat pasien diberikan resep furosemid ini adalah diuretik. Nah, ketika pasien diberikan pengobatan diuretik, ya, kita sebagai fisioterapis kita lihat pasiennya, apakah pasien masih memakai kantong kateter urin. Nah, ketika pasien masih memakai kantong kateter urin, ketika kita akan memberikan latihan ambulasi jalan ke pasien, kita harus cek juga ya kantong airnya penuh atau berkurang, gitu kan? Nah, ketika sudah penuh, maka kita harus koordinasi dengan perawat yang merawatnya. Ya, kalau penuh maka harusnya dikeluarkan dan keluarkannya itu boleh langsung dibuang begitu saja di kloset atau minta keluarganya membuang ke kloset ataukah urin yang ada di kantong kateter itu harus diukur atau dilakukan pencatatan ya, dilakukan pencatatan. Itu contohnya ya. Nah, oke. Kemudian dan lain sebagainya misalkan adalah bisoprolol ini adalah beta blocker. Maka ketika kita menghadapi pasien yang mendapatkan resep beta blocker, ini akan membuat heart rate pasien itu tidak akan melebihi 120 menit 120 kali per menit heart rate-nya. Nah, ketika kita membuat resep latihan, kan kita fisioterapis membuat resep latihan itu pasti akan kita lihat bagaimana intensitas latihannya itu target heart rate-nya mencapai berapa. Nah, ini dampaknya ke sana. Ya, ketika kita akan membuat target heart rate-nya pasien mengkonsumsi beta blocker, maka kita harus menghitung ulang ya supaya eh, sebenarnya pasien ini kalau heart rate-nya pada saat kita latih nanti sudah mendekati 120 itu sebenarnya itu sudah masuk ke dalam eh, heart rate yang mencapai target itu ya. Ini yang harus harus kita perhatikan bersama dan lain sebagainya sehingga kita mesti melihat. Nah, dari medikamentosa ini ya pastikan bahwasanya kita mengetahui karakteristik pasiennya. Ya, karakteristik pasiennya. Supaya apa? Supaya kita ketika membuat program latihan pada pasien kardiovaskuler ini eh, sesuai dengan program
yang diprogramkan oleh dokter, ya. Nah, bisa jadi eh, medikamentosa ini juga ketika digabungkan dengan latihan yang kita berikan ini ada yang berefek potensiasi, ada yang berefek inhibisi. Ya, contoh misalkan tadi bisoprolol itu kategori beta blocker dia akan menghambat eh, takikardi. Ya, dia akan menghambat takikardi sehingga eh, kita harus menyesuaikan dengan target heart rate-nya. Target heart rate ketika melakukan latihan kepada pasien itu sebagai contohnya. Oke, terus kemudian riwayat tindakan ke pasien, ya, kemudian hasil laboratoriumnya. Nah, untuk hasil laboratorium ini mestinya juga dicantumkan nilai normal, standar normal dari rumah sakit tempat pasien ini dirawat. Loh, kenapa seperti itu? Iya, kadang kalau diskusi dengan teman-teman di laboratorium itu beberapa alat laboratorium itu akan memiliki sedikit perbedaan, tapi hanya sedikit. Tapi kalau secara prinsip sih di di apa namanya di internasional itu sudah ada nilai nilai patokan normalnya. Tetapi kadang gitu ya, ada beberapa alat yang memang ada sedikit perbedaan. Nah, sehingga saudara perlu mencantumkan nilai normalnya sehingga ketika membaca ini, kalau si pembaca ini tidak hafal dengan kriteria normal hasil laboratorium, dia langsung tidak perlu men-searching gitu ya, tidak perlu men-searching ya. Contoh misalkan asam urat pada laki-laki itu nilainya adalah 6,0 mg per dl gitu ya. Nah, sehingga kalau ada cantuman berapa nilai asam urat normal pada laki-laki, kalau pasiennya perempuan ya dituliskan nilai normal pada perempuan, ya ini si pembaca tidak perlu searching di standar nilai laboratorium. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian di ekokardiografi ini yang bagus ya. Ya, di ekokardiografi ini yang bagus. Jadi ada nilai hasilnya beserta dengan rentang nilai normalnya. Ya, beserta dengan rentang nilai normalnya. Ya, oke. Kemudian di eh, data medis rumah sakit ini yang tidak kalah penting adalah interpretasi saudara, ya, interpretasi bagaimana kondisi pasien ini yang eh, perlu dituliskan sehingga si pembaca itu bisa tahu bagaimana sikap saudara terhadap kondisi data medis pasien. Oke, berikutnya. Nah, untuk pemeriksaan subjektif, lah ini mestinya ya Anda coret nih ya. Anda melakukan pemeriksaan anamnesis itu secara auto atau secara hetero ya. Ini terus kemudian di mana letak patologinya gitu kan? Ini kan ada body chart ya. Nah, di samping itu mestinya untuk belangko laporan status klinis ini juga boleh saudara tambahi gambar di sebelahnya ini adalah thoracic chart ya, thoracic chart. Jadi gambar toraks anteroposterior gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas kondisi kardiovaskuler juga berhubungan dengan penyakit pada sistem respirasi ya. Sehingga nanti biasanya pada pasien jantung entah itu pasien yang dirawat inap maupun rawat jalan juga kita kadangkala ada keluhan yang berkaitan dengan sistem respirasi, mulai dari batuk, sesak napas dan sebagainya ya, sehingga nanti ada gambar posisi thoracic chart
ya, sehingga akan kelihatan ketika saudara melakukan auskultasi apakah di toraks bagian anterior atau posterior, ya, atau lateral itu sudah diketahui adanya patologis di sana, adanya suara tambahan, ya. Apakah suara tambahannya itu suara jantungnya ataukah suara tambahannya itu adalah suara pernapasan pasien, ya. Itu. Jadi boleh Anda nanti menempeli thoracic chart di sebelah sini. Oke, kemudian untuk keluhan utama, ya, mulai dari lo riwayat, ya, riwayat penyakit sekarangnya atau, ya, sorry, keluhan utama ini adalah keluhan yang melatar belakangi pasien untuk mencari pengobatan. Apa yang dikeluhkan pasien gitu, ya. Kemudian lokasi keluhannya, onsetnya, penyebabnya, faktor memperberat, memperingan, ya, derajat berat keluhan gitu, ya. Kalau di penyakit kardiovaskuler itu kan derajat berat keluhan bisa jadi keluhan eh, s- ringan ketika istirahat atau eh, memberat ketika latihan, aktivitas apa gitu, ya. Ya, itu bisa dituliskan. Dan kemudian bagaimana sifat keluhannya itu selama 24 jam. Ya. Karena apa? Karena ya di kondisi kardiovaskuler itu kan fluktuatif gitu kan. Fluktuatif. Apalagi ketika pasiennya masih dirawat di ICU, ya, itu bahkan ada monitor selama 24 jam. Bisa jadi di jam-jam tertentu pasien mengalami takikardi, jam-jam tertentu pasien mengalami sesak napas dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian di riwayat keluarga, tempat tinggal, aktivitas rekreasi dan waktu senggang. Nah, ini sangat penting sekali. Apa sih lingkungan pasien? Ya, biasanya pasiennya itu eh, kita hubungkan dengan kondisi kardiovaskulernya, apakah lingkungannya itu ada di lingkungan dengan temperatur lingkungan yang cukup rendah, ya. Contoh misalkan kalau pasien berasal dari daerah Tawangmangu, Ngargoyoso, gitu kan, di area dekat dengan kebun teh, di area-area pegunungan, berbukit-bukit, atau pasien tinggal ada di tengah kota, ya, di tengah kota yang mungkin atau barangkali rumahnya di depan, di pinggir jalan raya gitu, ya, rumahnya di pinggir jalan raya sehingga suara kendaraan selama 24 jam itu cukup mengganggu, menimbulkan stres tambahan untuk pasien kardiovaskuler, itu harus harus teridentifikasi dengan jelas. Ya, kalau eh, sehingga saudara nanti akan bisa menyikapi lingkungan tempat tinggal ini yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler pasien. Oke, kemudian apa aktivitasnya, ya? Bisa jadi aktivitasnya setelah didiagnosis atau barangkali juga aktivitas sebelum didiagnosis penyakit kardiovaskuler. Supaya apa? Supaya ada perbandingan. Ya, contoh misalkan sebelum mengalami atau operasi CABG, pasiennya aktif bermain tenis seminggu 2 kali, ya kan? Setelah terjadi infak miokard, terdeteksi adanya penyumbatan pada LCA, eh, left coronary artery, atau mungkin juga disertai dengan RCA, right coronary artery, sehingga dilakukan CABG gitu kan, maka pasien eh, mengurungkan atau menunda, tidak melakukan hobi tenisnya yang biasa dilakukan seminggu 2 kali itu. Nah, itu Anda tuliskan. Oke. Nah, atau sebenarnya aktivitas ketika waktu senggang itu hanya sedenter, ya, menikmati hari Sabtu dan hari Minggu itu dengan rebahan, dengan tiduran di rumah, atau mungkin kalau melakukan traveling hanya yang dicari adalah kuliner, wisata kuliner, atau mungkin kalau wisata traveling yang lain hanya, ya,
duduk-duduk sedenter. Ya, akan berbeda ketika pasien-pasien ini yang sebelum didiagnosis itu melakukan aktivitas fisik yang baik gitu ya. Nah, ini perlu saudara tuliskan ya. Termasuk lingkungan kerja juga. Bagaimana lingkungan kerjanya? Apakah pasien ada di lingkungan kerja yang berpotensi memiliki tingkat stres yang tinggi dibandingkan dengan mungkin lingkungan kerja pasien yang ini ya nyaman, yang mungkin yang slow working gitu ya. Ataukah barangkali pasien tinggal atau bekerja di lingkungan yang toksik sehingga akan membuat kondisi penyakit kardiovaskulernya semakin semakin memberat atau justru itu bisa jadi menjadi pemicu gitu kan, menjadi pemicu. Oke, nah kemudian hobi ya. Apakah pasien dulu riwayat merokok atau tidak ya, kemudian tidak hanya merokok sebenarnya ya, tapi sekarang justru yang menjadi sangat penting dan ini apa namanya menjadi perhatian itu justru malahan sedenter ya. Kebiasaan sedenter ketika waktu waktu senggang, waktu liburan. Jadi ya weekend itu kan ada waktu libur, waktu senggang itu apakah sedenter atau aktif melakukan aktivitas fisik itu yang menjadi perhatian. Ya, nah justru belakangan ini hasil penelitian dari WHO itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kebiasaan merokok itu kan. Itu. Terus bagaimana kebiasaan konsumsi kopinya ya? Kopi. Nah, ini sebenarnya kopi itu kalau dikonsumsi dengan takaran yang baik, waktu yang baik ini justru sangat bagus untuk jantung gitu ya. Berlebihan kalau ternyata kopi digunakan untuk mendukung lembur, mendukung begadang yang tiada artinya itu. Nah, itu barulah kopi itu membahayakan. Kalau kopi itu dikonsumsi dengan takaran yang cukup, di waktu yang cukup, yaitu bisa dikonsumsi ketika pagi hari sebelum bekerja, atau sore hari sepulang bekerja, kemudian malam harinya bisa tidur kurang kurang dari jam 10 dengan tidurnya tidur nyenyak berkualitas, ya kopi itu akan membantu fungsi jantung ya. Tapi kalau mengkonsumsi kopi itu digunakan untuk mendukung begadang yang tiada artinya justru akan berbahaya ya. Oke, terus kemudian di riwayat penyakit dahulu dan penyakit penyerta bisa dituliskan ya apakah pasien juga menderita penyakit penyerta. Kalau biasanya penyakit jantung itu juga cukup kompleks juga penyakit penyertanya ya. Oke, nah sayangnya ini ya, untuk yang kita review ini di status klinisnya, pasien memiliki riwayat diabetes. Tetapi di hasil laboratorium itu tidak tercantum nilai HbA1c atau gula darah puasa, gula darah sewaktunya tidak tercantumkan di sini ya. Ini cukup sayangnya seperti itu. Oke, nah kemudian penyakit penyerta ini pasiennya tertulis hipertensi, tetapi di pemeriksaan tanda vital tekanan darah pasien ini terlalu rendah. Ya, dilihat dari diastolnya ini malah sangat rendah sekali. Diastolnya itu hanya 41 gitu kan. Nah, saya membayangkan diastol 41 itu wow luar biasa rendah sekali gitu kan. Jangan-jangan ini apakah karena eh, konsumsi obat-obatan yang sedemikian, efek obat-obatan yang sedemikian gitu ya. Ya, sehingga yang biasanya menderita hipertensi justru malahan eh, di hasil pemeriksaannya sangat rendah sekali ya. Ya. Nah, ini mungkin ini hasil pemeriksaan ini perlu juga di cross check. Cross check itu artinya gini, kalau pasien ini sedang dirawat di ICU di bangsal jantung, tentu pasien pasti akan dimonitor menggunakan bedside monitor gitu ya. Kita tinggal baca saja. Ya itu lebih lebih valid dan lebih reliable dibandingkan kita mengukur tensi secara manual menggunakan tensi aneroid ya. Seperti itu. Ya, kemudian ada denyut nadi, kemudian tinggi badan, berat badan bisa ditanyakan, ya, kemudian lingkar pinggang, ya, ini boleh diukur juga boleh ditanyakan kalau ternyata pasien
tahu sih gitu. Oke, terus kemudian inspeksinya. Nah, inspeksinya bagaimana sistem integumennya? Loh, kok ada integumen? Iya, karena beberapa penyakit kardiovaskuler itu akan ada perubahan di kulit pasien. Ya, entah kulitnya muncul eh, apa perubahan warna gitu ya pada kulitnya berwarna kecoklat-coklatan pada bagian-bagian tertentu gitu ya, atau mungkin warna kebiru-biruan pada bagian tertentu gitu kan, cyanosis itu ya. Atau mungkin terjadi sklerosis atau warna tempat tertentu itu berwarna kecoklatan. Kemudian adakah juga pasien menderita ulkus ya, pressure sore, ulkus arteriosus gitu ya, atau ulkus venosus. Ya, ini bisa dicek di bagian-bagian yang mendapatkan tekanan. Kemudian apakah ada udem? Ya, udemnya itu pada ujung kaki, ujung tangan, ataukah udemnya secara general? Kemudian postur tubuhnya bagaimana? Bentuk dadanya seperti apa? Ya, itu. Ini ya dilihat. Termasuk juga peralatan yang ada di sekitar pasien. Ya, karena apa? Karena ketika pasien masih dirawat di ICU, penampakannya akan berbeda ketika pasien dirawat di bangsal jantung. Penampakannya juga akan berbeda ketika pasien ini datang ke gym eh, fisioterapi. Itu penampakannya berbeda-beda sehingga akan eh, kita bisa melihat kondisi pasiennya. Oke. Oke, nah kemudian palpasi ya kita perlu mempalpasi. Eh, yang pertama adalah ujung-ujung ekstremitas itu kita perlu palpasi bagaimana temperatur ujung ekstremitas, apakah terasa hangat yang mengindikasikan vaskularisasi perifernya baik ataukah ujung-ujung ekstremitas itu terasa dingin yang itu kita mencurigai vaskularisasi perifernya itu kurang baik. Oke, kemudian kita juga perlu palpasi apakah ada udem, ya. Kemudian nyeri tekan ini kalau pasiennya pasca operasi perlu kita cek di area yang pasca operasi apakah masih terasa nyeri atau tidak, ya. Kemudian palpasi yang lain, ya kita bisa lihat tonus otot sebenarnya, ya itu meskipun itu muskuloskeletal tapi tonus otot perlu juga dicek. Kenapa? Karena pada pasien kondisi kardiovaskuler itu kan suple 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 vaskularisasinya kan bermasalah sehingga kita perlu cek bagaimana tonus tonus otot pasien yang mengindikasikan bisa jadi pasiennya tonusnya masih baik berarti kerja dari ototnya masih baik ataukah tonusnya menurun lembek gitu kan. Nah, oke, terus di pemeriksaan gerak dasar dan aksesoris ini memang tidak dilakukan karena ini biasa dilakukan pada kondisi penyakit muskuloskeletal. Untuk muscle test juga boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya, ini tidak wajib sifatnya ya. Kenapa? Karena di kondisi kardiovaskular itu justru yang penting adalah aktivitas fungsionalnya, ya, bukan kekuatan ototnya. Oke. Terus kemudian neurological test juga tidak perlu. Nah, di Muardi, ini contohnya di Muardi. Untuk kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas, itu CE-nya itu akan mewajibkan mahasiswa untuk melakukan eh, kuesioner IPAC, ya International Physical Activity and Questionnaire. Nanti sebaiknya saudara searching ya IPAC. Ya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini ya. Nah, nanti saudara pelajari bagaimana cara melakukan eh, kuesioner IPAC ini. Mengisinya itu seperti apa ya. Tapi harapannya tentu di mata kuliah
FTKD juga saya yakin sudah disampaikan oleh dosen pengampunya bagaimana mengisi kuesioner IPEC. Nah, kemudian di pemeriksaan spesifik, ya. Nah, kemudian di pemeriksaan spesifik ini ya sesuai dengan prioritas masalah. Kalau keluhan utama pasien mengeluh sesak napas, maka sebaiknya ditesnya boleh skala Borg, boleh juga skala RPE. Ya, apa bedanya kalau skala Borg? Ya, ini yang penting. Di pemeriksaan spesifik ini mestinya ada tulisan, ada keterangannya. Apakah pemeriksaan skala Borg, derajat sesak napas dan RPE ini itu dilakukan pada posisi pasiennya itu diam istirahat ataukah pada saat exercise atau selesai exercise. Nah, ini yang membedakan gitu ya, yang membedakan. Ya, oh ya ini sudah ada. Ketika sebelum latihan berarti ini istirahat ya, mestinya istirahat dan ketika latihan atau mungkin setelah latihan selesai gitu. Terus kemudian ada eh, tes. Nah ini tergantung. Kalau pasiennya masih di ICU mengalami penurunan kesadaran juga mestinya juga perlu dilakukan tes kesadaran ya. eh, Menggunakan GCS ya, Glasgow Coma Scale itu. Apakah nanti dari hasil GCS itu bisa diketahui pasiennya apakah mengalami penurunan ketika kesadaran mulai dari somnolence, stupor sampai pada koma gitu ya. Ataukah pasiennya sadar penuh kompos mentis. Oke, nah kalau pasiennya mampu melakukan ambulasi, bisa jalan, dan pasien bisa dilakukan tes jalan, ya. Nah, ini pasien pemeriksaan spesifik perlu untuk mencantumkan berapa nilai hasil tes jalan 6 menitnya. Jarak yang ditempuhnya, waktunya, ya, kemudian tekanan darah ketika latihan, kemudian saturasi oksigen ketika tes jalan 6 menit, maupun nilai akhirnya, ya, nilai akhirnya berapa nilai MET-nya, gitu. Nah, ternyata pasiennya nilai MET-nya cukup rendah juga ya. Oke. Nah, kemudian di clinic underlying process atau clinical reasoning-nya. Clinical reasoning ini bisa beberapa lajur ya, beberapa lajur. Boleh ini murni kondisi klinis pasien, bisa juga disertai dengan penyakit penyertanya. Ya, kalau ada penyakit penyertanya di sebelah sini pasien juga ternyata menderita stroke. Itu kan ya dibuatkan clinical reasoning stroke-nya di sini nih kan. Sehingga nanti ketika di riwayat penyertanya itu terlihat oh pasien menderita stroke ya kan tes jalannya jaraknya rendah ya. Belum tentu itu menunjukkan nilai VO2 max match pasien itu juga rendah. Bisa jadi itu problem karena penyakit penyerta pasien kesulitan jalan karena dia juga punya riwayat penyakit stroke kan gitu. Oke, nah ini dibuatkan clinical reasoningnya. Nah, kemudian untuk diagnosisnya ada dua, diagnosis yang berbasis ICF dan diagnosis problematik fisioterapinya. Ya. Nah, untuk problematik ini mestinya bisa dituliskan spesifik gitu ya, kelainan pada arteri. Arteri apa ini gitu kan? Ya kan arteri apa? Arteria koroner. Oh, arteria koroner aja ada cabang cabang kiri, cabang kanan gitu kan. Nah, atau ada di mana lokasi arteri yang lebih tepatnya itu ada di mana? Dilihat dari mana? Dilihat dari tadi data medis pasien tadi itu kan. Nah, oke. Nah, sedangkan kalau yang ICF-nya cukup mencantumkan kode dan arti kodenya.
Ya, arti kodenya seperti apa? Sudah bisa mencari lewat secara online pun juga bisa ya. Oke, kemudian program fisioterapi ya. Program fisioterapi ini sepertinya harusnya ini ya apa namanya? Perlu realistik gitu kan. Realistik ya. Bisa jangka pendek itu tujuannya dengan mengedukasi supaya tidak terjadi serangan ulang. Kalaupun terjadi serangan ulang, apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Ya, karena apa? Karena problem penyakit kardiovaskular itu yang membahayakan itu adalah recurrent, serangan ulang gitu ya, yang membahayakan. Dan kalau ketika kambuh, wah itu ini yang harus diwaspadai gitu ya. Oke, kemudian tujuan jangka panjangnya bisa dituliskan. Untuk teknologi intervensi fisioterapinya, ya, apa jenis tindakan yang saudara lakukan? Apakah hanya sekedar latihan aktif, latihan pasif? Lah, ketika di ICU, ya mungkin ching position gitu ya, atau mungkin latihan beban atau latihan apapun, ya, saudara bisa menuliskannya. Nah, untuk intervensi ini yang penting adalah perhitungan dosis, pelaksanaannya, jenis latihannya apa yang digunakan. Ya, jenis latihan yang digunakan beserta dengan perhitungan dosisnya ini. Nah, terus selama latihan ya, selama latihan itu bagaimana pemantauan dosisnya atau sudah seberapa ya, sehingga evaluasi ini tidak hanya evaluasi akhir tetapi juga evaluasi ketika pasien itu diberikan latihan. Oke. Oke, terus kemudian prognosis saudara bisa mencari di eh, evidence base yang ada bagaimana mengukur prognosis pada kondisi kardiovaskuler ya. Mungkin kalau di tempat kompetensi yang lain sepertinya ada juga yang mahasiswa itu masih mengisi apa itu eh, yang prognosisnya itu adalah yang fungsional, yang Bonam, ya gitu ya. Eh, itu sudah mulai tidak digunakan itu ya karena prognosisnya sekarang itu sudah menggunakan skor-skor gitu kan, menggunakan skor ya. Jadi prognosis penyakit CABG itu menggunakan skor dan sebagainya. Infak miokard menggunakan skor gitu kan. Skor itu skor apa? Skor harapan, angka harapan hidup gitu kan, angka harapan hidupnya. Itu nanti saudara bisa cari kok. Banyak yang apa namanya eh, pengukuran prognosisnya itu dengan menggunakan skor-skor sudah banyak di kardiovaskuler ya, di kardiovaskuler. Oke, termasuk juga sebenarnya prognosis ini adalah perkiraan atau prediksi pre, pre itu kalau pasiennya menjalani operasi CABG berarti pre CABG gitu ya. Nah, sehingga eh, di standar di luar negeri itu pasien sebelum operasi jantung, apapun bentuk operasinya, itu sebelum latihan itu pasti dilakukan tes VO2 max-nya. Yang paling sederhana menggunakan tes jalan 6 menit. Untuk melihat apa? Untuk melihat seberapa besar nilai MET sebelum operasi. Kenapa? Karena itu adalah target yang harus dicapai oleh fisioterapis ya sebelum pasien pulang, dipulangkan itu nilai MET-nya itu harus sama atau mendekati dengan nilai MET sebelum operasi. Ya, itu kalau di luar negeri sudah menggunakan standar seperti itu. Sehingga ada eh, pre dan postnya. Terus untuk pelaksanaannya, exercise-nya bentuknya apa saja? Apakah hanya endurance atau juga ada high intensity interval trainingnya atau ada mungkin latihan resistance training atau
training, maka dihitung berapa besar beban latihannya gitu ya. Beban latihannya dinilai seberapa besar. Oke, nah termasuk kalau latihan endurance, maka saudara perlu menentukan zona latihannya itu seberapa. Oke, nah terus kemudian evaluasi tindak lanjut diisinya kalau ada evaluasinya. Oke, ini summary. Summary itu ringkasan atau kesimpulan hasil terapi akhirnya seperti apa dituliskan. Oke, dan ini ditandatangani dan ditandai juga oleh pembimbing kalau ini memang sudah apa dievaluasi di dinilai dikonsulkan oleh pembimbingnya, maka pembimbing akan mencantumkan tanda tangannya. Oke, saya kira itu yang bisa Pak Yoga sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti di WhatsApp ya, dan rekaman ini Pak Yoga upload di YouTube hanya untuk kepentingan perkuliahan saja, untuk pembekalan saja. Nanti kalau ada pertanyaan saudara boleh menanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting saya tutup.